Pengalaman multikultural merupakan pengalaman pertemuan dan dialog dengan kelompok masyarakat yang kita anggap berbeda dengan kita, baik perbedaan ras, suku, dan agama, yang bertujuan untuk membangun kesepahaman tentang kehidupan, harapan, dan cita-cita bersama sebagai anak bangsa Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari sudut pandang geografis, terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami suatu wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, perbedaan antar suku yang mendiami satu pulau dengan pulau lain menjadikan Indonesia kaya akan suku, budaya, dan agama. Di Indonesia, terdapat 1.128 suku bangsa, antara lain suku Betawi dari Jakarta, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Baduy dari Banten, suku Jawa dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, suku Melayu dari Bangka Belitung, suku Madura dari Jawa Timur, suku Batak dari Sumatera Utara, dan masih banyak lagi keberagaman suku di Indonesia. Indonesia juga memiliki 6 agama resmi yang diakui oleh undang-undang, antara lain agama Islam dengan masjid sebagai tempat ibadahnya dan kiai sebagai pemuka agamanya. Agama Hindu dengan pura sebagai tempat ibadahnya dan pandita sebagai pemuka agamanya. Agama Buddha dengan wihara sebagai tempat ibadahnya dan biksu sebagai pemuka agamanya. Kristen Protestan dengan gereja sebagai tempat ibadahnya dan pendeta sebagai pemuka agamanya. Katolik dengan gereja sebagai tempat ibadahnya dan paus atau pendeta sebagai pemuka agamanya. Konghucu dengan kelenteng sebagai tempat ibadahnya dan Wenshi sebagai pemuka agamanya. Setiap suku bangsa, agama, dan kepercayaan mempunyai ciri atau karakter tersendiri. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Walaupun Indonesia memiliki keberagaman yang sangat beragam, tetapi warganya tetap menjaga toleransi antar sesama warga Indonesia tanpa membedakan suku, bangsa, maupun kebudayaan, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekilas info tentang Gereja Santo Japah. Gereja Santo Japah berdiri pada tahun 45 sebelum tahun 65-an oleh tentara Belanda. Gereja ini
terletak di Jalan Raya Ngawen, Japah, nomor kilometer 1 Japah, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jemaat awal terdiri dari Bapak Sumijan, Bapak Kamin, Bapak Jas, dan Bapak Wiryo. Berikut wawancara bersama Bapak Babang sebagai salah satu jemaat di gereja tersebut sekarang ini. Selamat malam Bapak Babang. Perkenalkan, nama saya Hidayati Nurullah dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kedatangan saya kemari ingin mewawancarai Bapak dengan mengusung tema mewujudkan pengalaman multikultural merajut kebinekaan. Apakah Bapak berkenan? Terima kasih. Pertanyaan yang saya ajukan adalah, yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang Pancasila? Pendapat saya tentang Pancasila bahwa di negara kita itu ada perbedaan agama, tapi agama itu diakui oleh dunia dan diakui oleh negara. Walaupun berbeda-beda agama, tapi tetap satu juga. Selanjutnya, bagaimana pandangan Pancasila menurut keyakinan agama Bapak? Menurut Pancasila, keyakinan saya, Pandangan Pancasila menurut keyakinan. pandangan itu yang dimaksud bagus karena agama itu kan istilahnya untuk tuntunan umat manusia untuk mendidik orang supaya sukses. Itu kalau orang tidak punya dasar agama, itu saya kira negara kalau tidak dikendalikan Pancasila, negara akan hancur. Selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak hidup sebagai warga minoritas? Warga minoritas karena memang di Indonesia itu mayoritas kan agama Islam, itu mayoritas agama Islam, tapi kepercayaan saya orang Kristen, walaupun mayoritas orang Kristen itu kecil, tapi saya tetap taat karena itu kepercayaan saya. Walaupun cuma sedikit, Tuhan pun kalau di Indonesia kan cuma sedikit, tapi kalau di negara Eropa kan orang Kristen juga banyak. Saya tetap taat karena itu agama itu kan juga istilahnya dari apa itu, sebelum kalau Kristen sebelum perjanjian baru, Mazmur dari Nabi Musa kan ya sudah diakui juga. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami perlakuan diskriminatif? Maka apakah masyarakat kita memiliki sikap saling menghargai? Harus umat beragama harus saling menghargai. Saya sudah berpengalaman bahwa ada kegiatan di desa itu, kegiatannya itu kebersamaan sekolah minggu. Itu saya menemui Pak Lurah Blogem bahwa lapangan itu mau saya pakai untuk kegiatan sekolah minggu, tapi untuk orang Kristen, maksudnya itu dari Bojonegoro, Rembang, Tuban, dan Boyolali. Tapi saya di Blogem tidak akan mengkristenkan orang Bogon, tidak, saya hanya pindah tempat saja. Itu pernah di Bogon saya melakukan kegiatan untuk orang Kristen. Itu pasar pakai Rembang, Boyolali, Tuban, orang itu pasti sudah. Terima kasih Bapak.
selain ibu pendeta juga ada semacam tokoh agama itu dipertemukan, pendeta sama kiai senior itu istilahnya sharing atau apa ya, itu sampai 3 hari juga pernah. Pendeta sama kiai ada sharing itu, kalau tidak salah tempatnya di Jogja atau di mana. Itu pertemuan pendeta dan kiai malah menginap 3 hari pernah. Terima kasih Bapak. Iya. Selamat malam. Iya.